Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sarifudin. Saya dari kelompok 4 sebagai moderator presentasi kali ini. Yang dimana saya akan mempresentasikan dengan teman-teman saya tentang tugas besar yang sudah kami kerjakan, yaitu pos kasir. Sistem pos kasir, point of sale, ini dirancang untuk membantu proses penjualan pada toko secara terkomputerisasi dan terintegrasi. Sistem memiliki kasir untuk transaksi secara cepat dan akurat. Mulai dari input, output, produk, pencatatan dan data pelanggan, perhitungan total belanja diskon, hingga proses pembayaran dan kembalian. Database pos kasir menjadi inti penyimpanan data yang memastikan seluruh transaksi tercatat dengan rapi, aman, serta dapat digunakan untuk pembuatan laporan. Database ini terdiri dari 6 tabel utama, yaitu ada kategori, yang dimana kategori itu menyimpan kategori produk, ada produk menyimpan data barang, customer menyimpan data pelanggan, user menyimpan akun pengguna sistem, sel menyimpan data transaksi utama, dan sel detail menyimpan detail item transaksi. Setiap tabel saling terhubung melalui relasi foreign key untuk menjaga integritas data. Secara detailnya, pos kasir kami memiliki sistem seperti pada gambar di samping, yang dimana relasi customer ke sel mempunyai makna. Customer bisa mempunyai banyak transaksi atau belum transaksi. Kategori ke produk, kasir mencatat banyak transaksi. Sel ke sel detail, satu transaksi punya banyak item produk. Produk ke sel detail, satu produk terjual berkali-kali di transaksi berbeda. User ke sel, kasir mencatat banyak transaksi. Jadi, bagian pertama dari database adalah tabel master data yang digunakan sebagai sumber data utama sistem. Jadi, sumber data utama sistem itu ada 3. Yang pertama tabel kategori, yang kedua tabel produk, yang ketiga itu adalah tabel customer. Jadi, saya akan menjelaskan dari tabel kategori. Nah, tabel kategori ini menyimpan jenis atau kelompok produk seperti makanan, minuman, dan alat tulis. Jadi, setiap kategori ini memiliki ID kategori sebagai primary key yang mengidentifikasi setiap kategori secara unik. Nah, yang kedua itu ada tabel produk. Tabel produk ini menyimpan informasi detail barang meliputi ID produk. ID kategori itu relasi ke dalam tabel kategori. Yang ketiga itu tadi ada nama produk, barcode, harga, dan stok. Relasi ke tabel kategori ini menandakan bahwa setiap produk wajib memiliki kategori. Penggunaan barcode memungkinkan pencarian produk lebih cepat saat transaksi. Nah, yang terakhir itu adalah tabel customer. Tabel ini menyimpan data pelanggan, ada 3 data pelanggan. Yang pertama nama, nomor telepon, dan alamat. Jadi, relasinya itu terhubung dengan data tabel transaksi atau sel untuk mencatat setiap pelanggan yang melakukan pembelian. Customer diperbolehkan bernilai 0, artinya itu transaksi dapat dilakukan tanpa mendaftarkan pelanggan. Untuk table user yang tadi udah mau dilanjut oleh presentasi sebelumnya ya. Jadi table user itu untuk mengatur siapa saja yang dapat mengakses isi sistemnya. Isinya meliputi username, password hash, dan role-nya. Role itu terbagi menjadi 2, yaitu admin yang mengelola seluruh sistem seperti kelola produk, user, dan laporan. Terus kalau kasir itu melakukan transaksi penjualan seperti input transaksi penjualan. Nah, terus ada yang kelima itu table sale, yaitu transaksi utamanya nih. Nah, tabel ini mencatat setiap dari transaksi penjualan, mencakup dari kode nota untuk nomor invoice unik, yang dimana itu untuk membedakan setiap transaksinya. Terus ada tanggal yang untuk mengatur waktu transaksi, ID customer untuk relasi ke pelanggan. Terus ID user untuk kasir yang memproses transaksi. Ada total harga, yang dimana ia total harga sebelum diskon. Terus ada juga diskonnya yang setelah nanti jadi total harganya. Terus ada grand total
total harga setelah diskon, bayar total uang yang dibayarkan. Lalu ada kembalian dari pembayaran. Terus tabel itu juga menyimpan ringkasan-ringkasan pembayaran satu transaksi penuh. Setiap transaksinya itu dilakukan oleh satu kasir, bisa melibatkan satu customer, bisa memiliki banyak item belanja. Kita lanjut ke tabel sale detail. Tabel ini menyimpan rincian setiap produk yang dibeli pada transaksi. Ada 5 contoh. Yang pertama ada ID penjualan, yang kedua ada ID produk, yang ketiga ada quantity, yang keempat ada harga satuan, yang kelima ada subtotal. Nah, satu transaksi di dalam sale ini bisa memiliki banyak baris sale detail sesuai jumlah item yang dibeli. Contohnya, jika seorang pembeli membeli 2 Indomie, 1 Aqua, 1 pulpen, maka akan tercatat 1 baris di table sale, 3 baris di table sale detail. Nah, maka dari itu setiap transaksi hanya menghasilkan 1 baris di table sale karena tabel ini mencatat ringkasan 1 nota pembayaran. Sedangkan tabel sale detail mencatat detail barang yang dibeli. Jadi jika dalam satu transaksi dapat 3 jenis produk, maka akan tercatat 3 baris detail masing-masing mewakili 1 produk. Inilah disebut contoh muncul 1 baris sale dan 3 baris sale detail. 1 baris sale memiliki 1 transaksi lengkap. Semua pembayaran dan total dicatat 1 kali. 3 baris sale detail menyimpan produk 3 berbeda. Ada jumlah stok bisa dikurangi akurat, laporan penjualan per produk bisa dihitung, yang ketiga ada detail, nota bisa ditampilkan jelas. Lanjut ke relasi antar tabel. Ada 5 contoh kategori untuk produk, 1 kategori bisa untuk banyak produk. Produk ID, kategori, lalu customer sale. 1 customer bisa mempunyai banyak transaksi. Foreign key, sale ID, customer untuk customer ID, user untuk sale. Satu user, kasir atau admin bisa melakukan banyak transaksi. Foreign key sale ID, user untuk user ID, sale untuk sale detail. Satu penjualan memiliki banyak detail barang. Foreign key sale detail, penjualan untuk sale ID penjualan. Produk untuk sale detail, satu produk bisa untuk menjual banyak transaksi. Foreign key sale detail produk untuk produk ID. Nah, relasi ini juga dijaga untuk menggunakan foreign key constant. Ada 3 contoh. Yang pertama ada one update cascade, ditetapkan di semua relasi foreign key supaya saat ID data utama berubah untuk turunannya ikut menyesuaikan secara otomatis. Yang kedua ada one delete cascade, digunakan pada relasi sale detail untuk sale menghapus detail secara otomatis saat nota penjualan dihapus. Yang ketiga ada one delete set null untuk digunakan relasi sale untuk customer agar histori transaksi tetap tersimpan meski pada customer dihapus. Baik, kembali lagi sama saya, Dani Saripudin. Saya akan menjelaskan tentang MySQL menggunakan XAMPP dan command prompt. Pertama, buka aplikasi XAMPP, pastikan bahwa Apache atau MySQL sudah terstart dengan sempurna. Ada keterangan di bawah itu running. Selanjutnya di command prompt, ketik cd titik enter. Selanjutnya cd/c/2 garis miring XAMPP garis miring MySQL garis miring bin, ini untuk memanggil data yang ada di grapes kalian. Selanjutnya enter, ketik MySQL strip u root strip p. Ini fungsinya, uroot fungsi untuk menunjukkan nama user yang digunakan. Strip p itu menunjukkan opsi password yang digunakan. Jika opsi ini digunakan, nah ketika diminta isikan password, nanti biasanya dikosongin aja, langsung di enter. Pastikan perintah yang tadi tidak error. Selanjutnya kita create database, post kasir atau database yang kalian akan buat. Ya, jangan lupa pada saat terakhiran itu wajib banget di titik koma, lalu di enter.
Nah, untuk memastikan database kita dibuat sudah ke create, ya, tulis perintah show database, lalu di enter. Nah, di situ ada database yang sebelumnya kalian sudah ke create atau belumnya. Untuk mengakses database yang telah dibuat, maka lakukan perintah di command prompt sebagai berikut. Ketik use post kasir 4 atau database yang dibuat, lalu di enter, maka database akan terakses. Berikut adalah sintak atau perintah untuk membuat tabel di post kasir. Yang pertama ada tabel kategori, yang kedua ada tabel produk, yang ketiga ada tabel customer, ada tabel cell detail, ada tabel cell dan tabel cell detail. Untuk kelengkapannya, jika nanti sudah terinput atau tercreate tabelnya, maka tabel akan muncul seperti ini. Ya, tabel in post kasir ada kategori customer, product, cell detail, and user. Untuk contoh cara membuat create table, kami akan perlihatkan di tayangan berikut. Mohon perhatikan. Dengan demikian, saya akhiri presentasi kami. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelum kami menutup, izinkan kami mengingatkan, tak sayang maka tak kenal. Mari kita bawa semangat untuk keluar ruangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.